Ancaman kerusakan Candi Muara Jambi akibat aktivitas tambang semakin nyata. Situs berusia ratusan abad tersebut rusak akibat dikepung batu bara. Warga sekitar candi bereaksi. Mereka menolak kehadiran perusahaan penampungan atau stokpil batu bara di sekitar candi. Menurut warga, Candi Muara Jambi adalah jati diri asli warga Jambi yang harus dilestarikan. Seperti apa upaya warga menyelamatkan Candi Muara Jambi? September 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Candi Muara Jambi. Kedatangan Presiden untuk meresmikan Muara Jambi sebagai kawasan wisata sejarah terpadu. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, Jero Wacik, mengatakan situs Candi Muara Jambi akan segera ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh lembaga PBB UNESCO. Dan sudah dapat nomor di UNESCO, registrasi sudah. Nah, sekarang tinggal kelengkapan data, terus akan berproses. Kita kirim lagi data tambahan, UNESCO kirim orang ke sini, semua dipelajari. Nanti pada saatnya UNESCO akan ketok palu untuk menetapkan Muara Jambi sebagai warisan dunia. Apabila ditetapkan sebagai warisan dunia, maka Candi Muara Jambi akan setara dengan Taman Dinosaurus di Kanada dan Tembok Besar di Cina. Tapi upaya menjadikan Candi Muara Jambi sebagai warisan dunia terganjal perusahaan penimbunan batu bara yang didirikan di areal candi. Sejak tahun 2006, timbunan batu bara ini mengepung 7 bangunan candi di Desa Kemiking Dalam di seberang Desa Muaro Jambi. Tentu saja dari sisi pelestarian ini sangat mengganggu, ya, bahkan bisa menghilangkan jejak-jejak budaya. Keberadaan perusahaan stokpil batubara ditolak warga setempat. Pemuda desa Muaro Jambi berkumpul dan membentuk organisasi yang bernama Duara Palamuja. Kini merekalah yang berada di garda terdepan penyelamatan situs bersejarah ini. Saya rasa karena saya pribadi tinggal di kawasan ini, kenapa kita tinggal kawasan ini nggak peduli dengan ini kan bodoh banget, padahal ini adalah salah satu tinggalan budaya yang sangat luar biasa. Kalangan arkeolog juga menentang keras keberadaan stokpil batubara di kawasan percandian. Menurut Yunus Satrio Atmojo, aktivitas pertambangan di area candi bisa menghambat pengungkapan sejarah Muara Jambi. Tinggalan-tinggalan yang tadinya ada di dalam tanah itu tiba-tiba terbalik menjadi ada di atas. Itu terutama yang paling mengerikan adalah pekerjaannya bulldozer, karena dia dorong sana dorong mari gitu ya, kemudian beku yang menggali tanah dan segala macam itu. Alasan ini masuk akal, sebab jarak antara timbunan batubara dengan candi hanya puluhan meter. Lokman yang pernah bekerja di salah satu perusahaan tersebut melihat sendiri ancaman kerusakan itu. Kalau hujan badai besar kan, jadi air batu bara itu meluap, bisa juga kena ke Manapo itu kan. Di tengah-tengah itu, samping stopel itu, lewat mobil situ kan, sampingnya ya Manapo itu. Kami coba melihat sendiri kondisi Manapo tersebut. Kami datang PT Tegas Guna Mandiri, salah satu perusahaan penimbunan batu bara yang di dalamnya terdapat Manapo. Tapi langkah kami terhenti di pintu masuk. Jadi kita buat dulu ke perusahaan kita TGM, nanti dari pimpinan kita jawabannya apa. Kalau pimpinan kita bilang izin masuk, ya kita izinkan masuk kan gitu. Terus terang kalau saat ini bapak-bapak ini saudara-saudara ini mau masuk, saya tidak bisa ngasih izin. Kami tetap berusaha masuk. Kami lantas menghubungi salah satu staf direksi PT TGM, meminta izin hanya sekadar mengambil gambar. Tapi hasilnya tetap nihil. Tadi kan saya tanya sama ini HRD-nya bagian kantor kan, gimana Pak Richard, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang kalau dari sebenarnya sih memang nggak boleh gitu, nah orang masuk gitu nah tanpa ada ikatan sebelumnya gitu loh. Jadi, alasannya tidak boleh ambil gambar apa Mbak? Nggak tahu, tadi saya sudah jelaskan kan.
soalnya mau ambil gambar, cuman mau ambil gambar gitu nah sama orang BP3, nggak tahu alasan apa. Ya udah bilang aja nggak boleh gitu. Dugaan adanya sesuatu yang tidak beres di dalam perusahaan tersebut semakin besar. Ini tadi sudah diambil gambarnya, yang satpam itu sudah. Jadi yang dari kamera tadi sudah direkam semua. Ya, jadi untuk kami ini memang tidak boleh masuk, di stop semua gitu. Tadi saya sudah coba nelpon atasan saya, kita yang punya rumah kok tidak bisa masuk gitu ya. Cuma itu dari respon dari Pak Agus tadi gini. Menyayangkan juga ya? Iya, menyayangkan juga. Kita bukan dari ininya, kita kan melihat candi kita yang ada di seberang gitu ya, Meneplayang 1. Ya, jadi Pak Agus rasanya kecewa rasanya. Meski tidak berhasil masuk, kami mendapatkan foto-foto terbaru kondisi candi di dalam perusahaan penimbunan batu bara tersebut. Dalam foto terlihat jarak antara Menapo dengan timbunan batu bara dan alat berat sangat dekat. Ancaman batu bara terhadap situs candi sangat nyata, tapi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkesan lamban menyikapi hal ini. Ada apa di balik perusahaan stockpile tersebut? Karena diduga mendapatkan keuntungan ekonomis, Bupati Muaro Jambi enggan menutup stockpile yang ada di kawasan Candi Muaro Jambi. Bupati juga enggan mengakui keseluruhan wilayah yang sudah ditetapkan BP3 Jambi meskipun ada benda purbakala di sana. Langkah Bupati ini menuai kecaman sejumlah pihak. Biksu-biksu ini datang dari berbagai negara ke Candi Muara Jambi. Mereka diantaranya datang dari Thailand, India, dan Cina hingga Tibet. Sejak tahun 2010, Kompleks Candi Muara Jambi sudah menjadi tempat ibadah umat Buddha. Tidak jauh dari tempat mereka beribadah, ada tumpukan batu bara milik 7 perusahaan penimbunan batu bara atau stockpile. Meski berada di atas kawasan percandian Muara Jambi, Bupati Muaro Jambi, Burhanuddin Mahir enggan menutupnya. Nah, kemudian timbullah polemik dalam rangka mengajukan itu ke UNESCO itu bahwa kawasan candi itu mencakup daerah-daerah yang kalau kita lihat itu dalam jumlah ribuan hektar. Ya kan? Nah, seperti kita ketahui bahwa daerah Talang Duku sampai ke daerah Kemingking itu adalah daerah pusat perekonomian masyarakat Jambi. Jadi Bupati hanya mengakui di wilayah percandian seluas 300 hektar yang ada di desa Muaro Jambi. Sementara menurut BP3 Jambi, luas kawasan Candi Muara Jambi adalah 2.612 hektar meliputi 7 desa, termasuk desa Kemingking Dalam, tempat perusahaan stockpile itu berada. Kawasan ini sudah pernah direncanakan dalam bentuk master plan atau rencana induk tentang pelestarian dan pengembangan percandian Muara Jambi tahun 2007. Jadi sudah pernah dirumuskan sama-sama. Nah, sekarang bagaimana pemerintah provinsi kabupaten pun konsisten terhadap rencana induk itu untuk bersama-sama melestarikan dan mengembangkan percandian Muara Jambi. Soal keberadaan perusahaan stockpile di kawasan Candi, Burhanuddin coba lempar tanggung jawab. Menurut dia, stockpile sudah ada di Muaro Jambi jauh sebelum ia menjabat sebagai bupati. Tapi dari awal kenapa dipilih lokasi itu, Pak? Sedangkan di situ ada situs Nah, kalau pertanyaan itu yang susah saya jawab, sebab itu berjalan sejak lama gitu. Sejak lama di situ. Jauh sebelum, jadi pada saat kabupaten ini masih bergabung itu daerah itu sudah digunakan untuk kegiatan seperti itu. Pernyataan Bupati soal keberadaan stockpile itu dinilai mengada-ngada. Warga desa Muaro Jambi menyatakan stockpile berdiri pada tahun 2006, persis ketika Burhanuddin Mahir pertama kali menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi. Iya, nah inilah kadang-kadang
sebagai bupati ya, karena bupati sering cuma sekedar menerima laporan daripada instansi terkait, khususnya bawah-bawahan dia. Dia tidak bertanya langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar sini, terus gimana sih konkretnya kepada stockpile ini sendiri gitu loh. Keengganan Bupati menutup stockpile jadi tanda tanya besar. Kenapa Bupati tidak juga mengusir perusahaan penimbunan batu bara tersebut? Padahal keberadaan mereka mengancam kelestarian candi. Kalau kita bicara mendapatkan ekonomis, kalau ya kita bicara pasti ya, kalau saya bilang itu karena kita belum punya bukti. Tapi kalau saya ngomong pribadi, ya jelas ada. Kalau untuk income kabupaten itu pasti ada. Tapi Burhanuddin membantah kalau dirinya mendapatkan keuntungan sepeser pun dari kegiatan stockpile. Keberadaan stockpile, keberadaan CPO dan sebagainya di situ, secara ekonomis itu tidak berarti apa-apa untuk kepentingan kabupaten ini. Kita tidak memperoleh apa-apa. Agak janggal kalau Burhanuddin yang berat untuk menutup stockpile tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Maret 2012 lalu, reporter kantor Berita Radio 68H, Quinawati Pasaribu, mewawancarai Burhanuddin Mahir soal keberadaan stockpile di sekitar Candi Muara Jambi. Coba simak pernyataan Burhanuddin berikut ini. Keuntungan itu begini deh ya, keuntungan secara langsung itu diterima oleh pemerintah kabupaten, tapi keuntungan tidak langsung diterima oleh pemerintah pusat. Bayangkan Kak, batu bara itu penghasil devisa yang besar. Jadi kalau kita ekspor batu bara kita ke luar negeri, maka dari yang hitam itu keluar gondrong. Tahu gondrongnya? Nah, gondrong itu dolar Amerika yang keluar itu. Bisa jadi ini yang membuat Burhanuddin enggan menutup perusahaan stockpile tersebut. Keuntungan bakal berlipat-lipat mengingat batu bara adalah salah satu sumber daya alam andalan Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim ahli untuk menyelidiki ancaman kerusakan Candi Muara Jambi akibat penimbunan batu bara. Akhir Mei lalu, tim sudah diterjunkan ke Muara Jambi. Apa saja temuan mereka di sana?